Assalamualaikum. Untuk kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan Google Classroom. Jangan lupa like dan subscribe ya. Untuk memulai Google Classroom, kita bisa masuk di Google, terus kita cari ya dengan menuliskan atau kita ketik namanya Google Classroom. Kita tarik ke bawah, kita pilih yang ini, classroom.google.com. Bisa juga dicari dengan menggunakan pilihan yang di samping foto ini ya, yang tanda ini. Kita klik saja di sini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi dari Drive. Terus juga ada Classroom, kita bisa masuk dari sini, dari yang sini ini ya. Ini sudah masuk di Google Classroom saya. Ada beberapa kelas yang saya ikuti dan ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Di sini untuk membuat kelas di Google Classroom, kita bisa klik yang tanda panah di atas ini ya, itu. Nah, ini jika buat kelas itu berarti ataupun ditujukan untuk guru. Kalau gabung kelas itu ditujukan untuk siswa atau peserta. Nah, di sini kita buat kelas, kita klik buat kelas. Karena saya menggunakan HP, jadi ini kita geser ke atas sampai kita menemukan pernyataan seperti berikut ya. Nah, ini kita centang saja, terus kemudian kita lanjutkan. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Untuk nama kelas kita bisa isi dengan kelas yang kita ajar. Kebetulan saya mengajar kelas 6, jadi saya tuliskan di sini kelas 6. Terus yang bagian ini bisa kita tuliskan dengan nama SD ataupun sekolah yang kita menjadi tempat kita mengajar ya. Untuk mata pelajarannya itu bisa diisi sesuai bidang studi yang kita ajar. Kebetulan saya mengajar di SD, jadi saya isi dengan guru kelas. Untuk ruang kita isi 4 ruang, kemudian kita buat. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan kelas yang sudah dibuat tadi. Nah, ini merupakan kode kelas yang akan dibagikan kepada siswa. Ini bisa kita klik, nanti akan tersalin, tinggal kita bagikan. Untuk selanjutnya kita mau mengganti tema. Kita tinggal pilih saja di sini, pilih tema. Kita pilih sesuai dengan pelajaran yang diajarkan ataupun sesuai dengan pendidikan. Ini saya pilih yang ini aja, yang warna hijau. Nah, ini sudah berganti tema. Kemudian kita akan menyeting kelas yang sudah dibuat. Kita klik tanda setting ya, yang di atas. Kita klik. Kemudian ada tampilan seperti ini. Deskripsi kelas bisa dibuat ya, sesuai dengan kelas masing-masing.
masing-masing. Terus di sini untuk forum kita pilih siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Kemudian di bagian bawah tentang penilaian kita pilih poin total. Ini untuk merekap nanti ya nilai dari tugas yang sudah dikerjakan siswa. Kemudian kita tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Itu bisa kita klik, bisa juga tidak. Terus kita simpan. Nah, ini sudah kita simpan untuk penyetingannya. Kemudian pada tugas kelas kita klik di sini, kita membuat topik di sini untuk membedakan absensi, tugas, dan kalaupun ada ulangan gitu ya, itu bisa untuk membedakan. Caranya kita pilih di sini buat kita pilih yang bagian bawah tersendiri yaitu topik. Kita pilih topik yang pertama, kita dari bawah dulu, topik D yaitu ujian. Kita kasih nama ujian. Kita tambahkan. Kemudian kita buat lagi topik yang C yaitu tugas. Kita tambahkan. Kita buat kembali topik yang B yaitu materi. Kemudian kita buat topik absensi. Absensi. Nah, jadi topik ini kita buat itu nanti untuk mempermudahkan kita dan mempermudahkan siswa untuk bisa mengelompokkan postingan yang akan kita posting nanti di dalam kelas ya. Jadi kalau absensi berarti kita masukkan ke topik absensi, materi masukkan ke topik materi, dan selanjutnya. Itu untuk membuat topik. Selanjutnya kita akan membuat absensi. Caranya kita klik buat, kita pilih tugas kuis di sini. Kemudian kita tuliskan judulnya yaitu absensi tanggal 15 Juni 2020. Petunjuknya bisa diisi, silahkan mengisi data dengan benar untuk bukti absensi. Sudah. Jika kita sudah membuat absensi sebelumnya menggunakan Google Form, bisa kita klik tambahkan. Kita bisa mencari lewat Google Drive ataupun link yang sudah dibuat ya di Google Form sebelumnya. Jika belum, kita bisa menggunakan blank quiz ini. Ya, untuk blank quiz di sini kita kasih judul, kita ganti yaitu absensi tanggal 15 Juni 2020. Ini silahkan diisi
sesuai data masing-masing. Kita tuliskan yang pertama di sini nama lengkap. Nama lengkap kita pilih. Untuk modelnya yaitu jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian kita tinggal tambahkan, ini menggunakan HP ya, tampilannya akan seperti ini, dan tambahkan setelah nama lengkap, yaitu bisa juga nomor absen. Jawaban singkat, atau kita tulis absen. Kita wajib isi. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan tugas. Nah, untuk tugas ini bisa kita kasih centang ya. Di sini kita pilihan yang pertama, misalkan tugas matematika. Karena saya tugas, jadi saya isi dengan mata pelajaran. Kita tambahkan misalkan IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, kalau sekiranya sudah cukup, kita klik wajib isi. Cukup sekian, sudah bisa ya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Ini tanpa kita simpan, kita bisa kembali ke tugasnya tadi. Kita restart. Kita restart dulu. Coba kita tugaskan ya. Nah, di sini akan sudah muncul. Coba kita edit dulu. Tadi kita belum memberi batas tenggat, misalkan batas tenggatnya tanggal 15 besok, kemudian waktunya jam 12 malam. Untuk topik kita pilih absensi, kemudian kita simpan. Ini nanti akan muncul di topik absensi. Untuk selanjutnya kita akan membuat materi. Kita akan posting materi ya. Caranya sama dengan kita klik buat, yang tanda tambah ini kita klik buat. Terus kita masukkan di sini ada pilihan materi. Kita pilih materi. Nah, untuk materi ini kita kasih judul sesuai dengan mata pelajaran yang akan diberikan atau materi yang akan diberikan. Di sini saya akan memberi materi tentang tata surya. Ini saya kasih judul B1 itu tata surya, materi
bisa kita isi petunjuk ya, ataupun perintah. Misalkan silahkan dipelajari materi yang telah dilampirkan. Nah, jika kita sudah ada materi yang sebelumnya kita buat ataupun kita download dari Google ataupun kita buat sendiri gitu ya, ataupun video, kita bisa masukkan atau kita tambahkan dengan klik tambah. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan, ada di Google Drive, ada link, jika ada link, ada file, ada YouTube. Di sini kalau akan memberikan materi berupa video itu bisa dari YouTube, ataupun materi juga bisa berupa file. Di sini saya akan mencontohkan materi berupa file. Jadi di sini nanti akan mencari file dari perangkat atau dari handphone maupun laptop masing-masing ya, Anda masing-masing. Di sini kita pilih file. Di sini ini tampilan menggunakan HP. Mencari tentang tata surya. Nah, di sini sudah terlampir sistem tata surya ya. Ini kalau ingin menambahkan file yang lain bisa ditambahkan lagi. Jika sudah cukup, bisa kita klik upload. Kita tunggu. Jika sudah selesai, nanti akan seperti ini. Dan yang bagian bawah tentang topik, ini kita pilih materi, kita akan masukkan ke dalam topik materi. Nah, ini sudah selesai. Di sini bisa untuk semua siswa ya. Terus di sini untuk kelas itu apabila akan diserahkan ke kelas yang lainnya juga, itu bisa diklik kelas yang sudah kita buat. Misalkan ini saya ada 2 kelas, jadi bisa klik dua-duanya, ataupun satu kelas yang akan dibagikan, itu disesuaikan saja. Kemudian kita posting. Jadi untuk materi ini tidak ada masa tenggatnya ya. Dan ini materi yang sudah kita posting itu nanti akan masuk ke dalam topik B materi. Jadi ini untuk topik ini bisa kita geser-geser ya, untuk topiknya bisa kita geser-geser. Jadi untuk membuat topik tidak harus dari bawah, jadi nanti bisa digeser-geser seperti tadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat tugas. Jadi caranya masih sama, yaitu kita klik buat, terus kita pilih tugas kuis, terus kita beri judul ya. Di sini saya akan memberi judul C1 tugas 1. Untuk petunjuk bisa diisi, silahkan mengerjakan tugas dengan benar.
Apabila sudah ada tugas yang sebelumnya dibuat, baik file ataupun lewat Google Form, itu bisa ditambahkan di sini. Kita klik tambahkan. Jadi bisa lewat link ataupun file untuk tugasnya ya. Ataupun jika belum membuat tugas, kita bisa memilih blank quiz. Kita tunggu. Untuk blank quiz ini biasanya tersambung dengan Google Form. Jadi di sini sudah secara otomatis ya untuk Google Classroom. Kita membuat soal itu pasti nanti akan terhubung dengan Google Form. Untuk blank quiz bisa kita beri judul, kita kasih nama tugas 1. Deskripsinya isilah data berikut dengan benar, misalkan. Karena pertama kita harus membuat data agar mempermudahkan ataupun mengelompokkan tugas siapa gitu ya, untuk mengenali ini tugas siapa dari siswa yang mana, itu bisa kita ketahui dari data ini. Kita ketik saja di sini nama lengkap. Kemudian kita pilih jawaban singkat. Kita klik untuk wajib isi. Kemudian kita bisa tambahkan dengan tanda plus ya, ini untuk tampilan HP seperti ini. Kemudian untuk data selanjutnya kita ketik saja absen. Jadi nomor absen yang ada ataupun NIS ya, bisa dipakai NIS juga bisa, atau absen bisa juga. Kita pilih jawaban singkat, wajib diisi. Kemudian kita tambahkan misalkan di sini tanggal ini dia sudah secara otomatis gitu ya, nanti ada formatnya tanggal pengerjaan, misalkan pengerjaan wajib diisi. Kalau mau pakai token bisa, mau pakai token, kalaupun tidak pun bisa juga. Kemudian untuk membedakan data dengan soal, untuk memisahkan gitu ya, memberi batas, kita bisa klik tanda hampir mirip dengan tanda sama dengan di sini, simbol sama dengan. Nah, setelah muncul seperti ini bagian 2 dari blank quiz ini tadi. Untuk blank quiz ini kita kasih nama dulu ya, tugas 1 biar tidak salah. Sini tugas 1. Nah ya, kita beri judul tugas 1. Kemudian untuk soal di sini kita kasih judul juga. Misalkan kita akan membuat soal IPA. Ya. Terus kemudian deskripsinya silahkan memilih salah satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Oke, untuk membuat soal kita bisa menambahkan di sini. Misalkan kita membuat pertanyaan, ini contoh saja ya. Planet yang memiliki
cincin. Cincin adalah ini kan pilihan ganda. Option pertama misalkan Venus, kedua Saturnus, ketiga Uranus, empat Neptunus. Oke, setelah seperti ini ditulis wajib diisi, kemudian kita klik centang. Ini tanda centang yang ada di pojok kiri, kita klik. Ini untuk menentukan poin. Misalkan di sini saya mau membuat soal sebanyak 3 gitu ya, misalnya itu contoh saja, ataupun 4. Jadi saya tuliskan di sini untuk satu soalnya poinnya 25. Terus di sini kita pilih salah satu jawaban yang benar. Misalkan Saturnus, berarti kita klik yang Saturnus, kemudian kita klik selesai. Ini satu soal. Oke, untuk soal selanjutnya saya skip dulu ya. Ya, di sini sudah ada 3 soal, 1, 2, 3. Kita tambahkan untuk soal yang keempat. Kita klik yang tanda plus, kemudian kita ketikkan pertanyaan, planet yang termasuk ke dalam kelompok planet luar adalah, ya di sini opsinya Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars. Nah, kemudian kita klik tanda centang, kita isi poinnya 25 poin, kita pilih jawaban yang benar, misalkan sini Mars, terus ketik selesai. Nah, sudah selesai untuk pertanyaannya, dan poin yang sudah kita kumpulkan ada 100 poin. Ini dia. Nah, setelah itu untuk soal ini bisa langsung kita save gitu ya, kita bisa sebarkan linknya, misalkan ini perpendek link. Nah, ini bisa kita copy ya, bisa kita share ataupun kita postingkan ke tugas yang tadi di Google Classroom. Misalkan kita ingin memakai linknya, apabila tidak, ataupun kita salin saja dulu ya. Apabila tidak, kita bisa saja kembali ke jendela yang tugas yang sudah kita buat tadi. Ini kita restart dulu untuk tampilannya. Kita tunggu. Jadi sebelumnya saya sarankan kita apabila ingin memposting tugas ataupun absensi dan segala macamnya, itu sebaiknya siswa sudah bergabung terlebih dahulu ya. Siswa sudah tergabung terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti apabila siswa belum tergabung, itu nanti tugas ataupun absensi ataupun yang lainnya itu tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Seperti itu. Coba kita lihat. Ini tadi karena ada gangguan sinyal, jadi ada 2 tugas sudah kita buat. Kita klik yang paling atas, kita edit.
Ya, di sini sudah ada tugas 1 formulir 1 ya. Di sini untuk tugasnya, untuk Google Formnya kita bisa setting untuk poinnya 100. Kemudian untuk tenggat atau batas waktunya bisa kita pilih. Misalkan kita yang siswa mengerjakan terakhirnya itu dikumpulkan atau paling lambat itu misalkan kita kasih batas waktu tanggal 20, waktunya misalkan jam 12 malam, bisa juga seperti itu ya. Nah, setelah itu kita pilih topik. Untuk topik kita masukkan ke tugas. Nah, setelah itu kita klik tugaskan. Kita tunggu. Jadi diingat ya, jadi sebelum kita memposting pastikan siswa sudah masuk ke dalam kelas kita gitu ya, sehingga tugas itu bisa dikerjakan oleh siswa dengan baik. Apabila belum masuk siswanya, itu nanti tugas yang sudah kita posting itu tidak dapat dikerjakan oleh siswa tersebut. Kita lihat untuk tugas yang sudah diposting tadi itu bisa dilihat di topik tugas ya. Nah, di topik tugas ini sudah ada tugas yang sudah diposting tadi sudah masuk. Untuk selanjutnya kita ingin membuat soal ujian dan dipastikan siswanya sudah bergabung terlebih dahulu di kelas. Kita klik di sini untuk membuat ujian, itu kita bisa dengan cara sama seperti membuat tugas kemarin, yaitu tugas kuis. Jadi untuk ujian ini terserah guru masing-masing ya, dengan kreasinya masing-masing. Kita kasih judul di sini D1 ujian 1. Untuk petunjuknya bisa kita tulis klik link yang ada di bawah ini untuk memulai dalam mengerjakan soal ujian 1. Nah, di sini bisa kita berupa link gitu ya, ataupun bisa juga misalkan file, jadi bisa tergantung guru masing-masing gitu ya. Untuk mau link bisa juga file. Terus kemudian di sini bisa kita tambahkan berupa link, file, masih sama seperti tugas dan yang lainnya. Kalau belum memiliki soal ujian, kita bisa membuat dari blank quiz ini ya, bisa blank quiz. Kemudian kita langsung di sini kita beri batas waktunya. Kemarin tugas sampai tanggal 20, misalkan ujiannya sampai tanggal 23. Untuk waktunya misalkan kita tentukan jam 11. Ya, jam 11. Kemudian untuk topiknya kita pilih topik ujian. Nah, untuk tugas di sini kita bisa menggunakan yang di sini namanya adalah quizzes. Nah, untuk quiz ini bisa kita buat dari web quizzes ataupun dari web Kahoot.
memulai membuat soal ujian ataupun kuis ya yang menarik, itu bisa kita menggunakan Kahoot ataupun Quizizz yang seperti tadi. Apabila ingin menggunakan Kahoot, ini kita harusnya mendaftar dulu apabila kita belum pernah menggunakan Kahoot sama sekali ataupun baru pertama kali menggunakan Kahoot. Itu kita harus mendaftar dengan klik sign up. Ini ya, sign up. Kita tunggu. Jadi kalau apabila menggunakan Kahoot ini tampilannya nanti akan menarik gitu ya. Kalau saya bilang itu seperti siswa tuh cerdas cermat kayak gitu ya. Jadi dia ada timernya. Kita tunggu dulu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apabila kita sebagai guru, berarti kita klik yang teacher. Kalau sebagai siswa, yang student, personal, pribadi gitu ya, ataupun profesional. Jadi karena kita di sini kita sebagai guru, itu kita klik yang teacher. Habis itu setelah itu kita memilih yang school ya. Kita milih yang school. Kemudian kita masukkan email dengan password ya. Ataupun untuk mudahnya kita sign up dengan Google apabila kita sudah memiliki email Google. Karena saya sudah pernah masuk ataupun sudah pernah membuat Kahoot, saya tinggal login saja. Kemudian saya login lewat Google. Masuk ke link Kahoot saya. Kemudian di sini kalau ingin membuat soal Kahoot itu bisa melewati ini ya, tambah. Kita klik yang plus tadi, berarti kita new Kahoot ini untuk membuat soal Kahoot yang baru. Karena saya kemarin sudah membuat, jadi saya cancelkan. Ini apabila sudah memiliki soal Kahoot, itu kita bisa klik yang My Kahoot. Ini terkhusus untuk Kahoot ya. Untuk Quizizz beda lagi, nanti bisa dilihat caranya untuk Quizizz. Ini Kahoot dulu ya. Jadi di sini Kahoot saya sudah ada pertanyaan ataupun soal ataupun kuis. Di sini saya pilih yang untuk evaluasi ini saja. Kita klik yang titik 3 ini, terus kemudian kita share. Oke. Apabila sudah terbuka seperti ini bisa saja kita masukkan link Kahoot, kita tinggal copy ataupun kita langsung integrasikan ke Google Classroom. Jadi di sini ada share link via Google Classroom. Di sini sudah ada ya yang icon hijau ini, kita klik saja. Ataupun bisa menggunakan yang link tadi, kita tinggal kopikan saja. Tapi apabila ingin kita share langsung melalui Google Classroom, itu bisa juga. Terus kalau sudah muncul seperti ini,
kita mau memilih kelas yang mana ya, untuk kita masukkan yang soal Kahoot tadi. Kemarin yang kelas yang baru itu adalah kelas 6 yang ini. Nah, setelah seperti ini kita pilih ajukan pertanyaan. Oke, kita buka. Nah, di sini sudah materi Kahootnya sudah ataupun kuis Kahootnya, soalnya sudah ada ya. Jadi kita tinggal mengeditnya saja. Pertanyaannya kita bisa rubah dengan kalimat, misalkan apakah Anda siap mengerjakan ujian 1? Jadi kita pertanyaan untuk petunjuknya, klik soal ujian yang berbentuk kuis dan di bawah ini untuk petunjuknya. Kemudian kita edit untuk poinnya itu bisa kita 100. Untuk batas waktunya misalkan kita pilih tanggal 25. Untuk waktunya misalkan kita pilih jam 11. Untuk topik kita bisa memasukkan ke topik ujian. Ini siswa dapat mengedit jawaban, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, itu tidak usah ya, kita kosongkan saja. Kemudian kita postingkan, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil ya. Kita coba lihat. Kita buka Google Classroom. Nah, ini berarti kita sudah selesai memposting. Kita klik tugas. Nah, ini dia di sini ya. Ini adalah tugasnya. Oke, berarti sudah berhasil. Begitulah cara menggunakan Kahoot yang diintegrasikan ke Google Classroom. Setelah kita memposting semuanya di Google Classroom, kita sekarang ingin mengelola nilai. Dan di sini untuk kelas yang ini kan masih siswanya belum ada, sehingga saya mau beralih ke kelas yang sudah saya buat yang sebelumnya, dimana siswanya sudah ada dan sudah mengerjakan tugas-tugas. Jadi biar mudah untuk dipraktekkan ya. Kita masuk ke kelas yang sudah ada siswanya. Kemudian kita klik tugas kelas. Kita klik tugas kelas. Nah, di sini untuk tugasnya misalkan kita klik tugas yang pertama. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk di sini ada beberapa
siswa yang sudah dinilai dan ada siswa yang masih belum mengerjakan ya. Kalau ditugaskan ini berarti siswa belum mengerjakan ya, belum dikerjakan tugasnya. Kemudian kalau sudah dinilai dia akan muncul seperti ini, 100/100 gitu ya. Jadi yang awalnya yang pertama ini kosong. Nah di sini di depan sini kosong ya, bagian depan. Jadi nilai terserah kepada guru masing-masing mau memberikan nilai berapa. Di sini saya kasih nilai 100 itu tinggal diketik saja 100. Nah, kemudian nanti biasanya kita klik di sini yang titik 3 ini, terus kita klik kembalikan. Karena ini sudah saya nilai, jadi sudah saya kembalikan untuk nilainya. Seperti itu. Nah, untuk melihat nilai secara keseluruhan dari beberapa tugas yang sudah kita kasih, yang sudah kita beri, kita klik pengaturan di sini ya. Terus kemudian kita klik salin semua nilai ke Google Spreadsheet ataupun download semua nilai sebagai Excel di situ ya. Nanti kita klik aja yang bagian atas, kita salin. Kita tunggu. Nah, di sini adalah rangkuman ya. Nah, seperti ini dia. Ini adalah beberapa rangkuman dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa gitu ya. Jadi di sini banyak sekali. Kita perbesar dulu. Karena ini menggunakan HP jadi terlihat agak ini ya. Nanti saya landscape untuk tampilannya biar terlihat lebih jelas. Nah, di sini adalah tadi rekapan yang sudah kita salin tadi. Nah, ini ada beberapa siswa, ini alamat emailnya. Nah, di sini menunjukkan 100 ini ya, angka 100 yang di atas ini menunjukkan bahwa siswa itu sudah mengerjakan atau belum, itu terlihat di situ. Itu ya, kalau masih kosong seperti ini berarti siswa itu belum ada yang mengerjakan gitu ya. Nah, ini dari beberapa tugas yang saya berikan. Kemudian apabila ingin disimpan, kita tinggal klik titik 3 yang di atas ini untuk tampilan HP ya. Terus kemudian kita klik bagikan dan ekspor. Kemudian kita simpan sebagai, nah kita tinggal di sini klik Excel, kita klik OK. Nah, apabila nanti sudah berubah ke dalam bentuk Excel, itu kita akan lebih mudah mengatur dan mengolah nilai, kemudian mengedit juga nilai-nilai yang masih kosong misalkan. Jadi nilai yang masih kosong atau siswa yang masih kosong ini belum mengerjakan tugas, mau diberikan nilai berapa, itu kita bisa mengeditnya, ataupun kita bisa juga dengan mudah memindahkan file yang sudah kita download ini tadi, rekapan nilainya ini tadi, ke laptop. Jadi itu untuk bisa mempermudah kerja kita, seperti itu ya. Nah, sekarang ini misalkan kita edit. Nah, contohnya di sini tugas 1 udah semuanya, tugas 2 ini belum ada yang mengerjakan ya. Jadi misalkan ataupun tugas yang ujian yang kuisis yang paling belakang sendiri ini ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan, ada yang belum. Jadi yang belum ini bisa kita kasih nilai misalkan 0 karena dia tidak mengerjakan, kemudian kita tulis 0 lagi. Nah,
seperti ini. Oke, ini sudah langsung otomatis tersimpan ya. Kemudian ini pun mau diisi 0 juga boleh, 0. Oke, kemudian kita centang yang simpan. Oke. Nah, seperti ini untuk cara mengelola kelas Google Classroom, dari membuat absensi, memberikan materi, kemudian tugas dan ujian. Ini pun mengelola nilai pun sudah. Jadi cukup sekian tutorial untuk Google Classroom yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ini tadi yang kelas yang dibuat baru ya, yang belum ada siswanya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.